Saat Hakim makan malam di luar, Silpi mengikutinya. Dia akan membuat rencana untuk mendekati Hakim. Dan ketika Hakim akan pulang dari restoran, Silpi menyeberang. Seolah-olah Silpi tertabrak oleh Hakim. Namun itu semua hanya tipuan semata. Akhirnya Hakim menolong Silpi dan mengantarkan Silpi pulang ke rumah. Setiba di rumah, ternyata Adi sudah menunggu Silpi. Adi terkejut saat melihat Silpi keluar dari mobil Hakim. "Kenapa Silpi turun dari mobil Hakim?" ucap Adi berbicara sendiri. Awalnya Silpi menawarkan Hakim untuk mampir, namun Hakim menolaknya. Hakim langsung pergi dan tak tahu jika Adi ada di rumah Silpi. Saat Silpi masuk, Silpi terkejut melihat Adi ada di depan rumah. Adi pun bertanya, "Kamu dari mana?" "Mas, aku habis ketemu teman," ucap Silpi. Silpi kira Adi tidak melihat mobil Hakim. "Teman siapa?" "Hakim maksud kamu?" tanya Adi. "Bukan mas, ya teman-teman aku, cewek semua," jawab Silpi. "Terus kenapa kamu bisa pulang sama bos aku?" "Itu, tadi aku ketemu di resto, terus aku tertabrak Hakim, makanya dia nganterin aku pulang mas." "Benar?" tanya Adi memastikan. "Iya mas, kenapa sih kamu curiga? Aku ketemu sama teman, naik taksi online, beruntung bos kamu mau anterin aku. Kalau enggak, gimana sih aku?" ucap Silpi. Aku minta maaf sayang, aku cuma takut kehilangan kamu saja," ucap Adi. "Ya gak mungkin lah, aku macam-macam sama bos kamu mas," ucap Silpi. Iya, aku minta maaf. Sudah curiga sama kamu," ucap Adi. "Makanya beliin aku mobil dong. Jadi kemana-mana aku gak usah naik taksi terus," ucap Silpi. "Itu aja, kamu pakai mobil bekas Anita," ucap Adi. "Gak mau ah. Masa kamu kasih aku mobil bekas mantan istri kamu, mas?" ucap Silpi. "Ya gak apa-apa sayang, itu juga masih bagus kan?" jawab Adi. "Pokoknya aku gak mau. Kalau mau, kamu jual dulu mobilnya, terus belikan aku yang baru." Silpi pun masuk ke rumah, meninggalkan Adi sendiri di luar. Silpi berpura-pura balik marah. Adi pun langsung menyusul Silpi. Namun, Silpi tetap berpura-pura. Hingga Adi mengiyakan keinginan Silpi untuk membelikan mobil. "Sayang, udah dong jangan marah." Oke, nanti aku jual mobilnya. Kita beli yang baru," ucap Adi di balik pintu kamar Silpi. Silpi yang mendengar ucapan Adi langsung membuka pintu kamar sambil tersenyum. "Serius kamu mas?" tanya Silpi. "Iya serius, tapi kamu jangan ngambek lagi," ucap Adi. "Iya sayang, makasih ya," jawab Silpi. "Kalau begitu, aku boleh dong minta sesuatu?" tanya Adi. "Apa mas?" Tanpa basa-basi, Adi langsung menggendong Silpi ke dalam kamar dan meletakkannya di kasur. Terdengar suara desahan dari dalam kamar. Keesokan harinya, Adi yang masih penasaran dengan Silpi dan Hakim menanyakan kejadian semalam kepada Hakim. Dan Hakim pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kini Adi percaya, karena apa yang dikatakan Silpi sama dengan apa yang dikatakan Hakim. Di lain tempat, Ica yang sudah jatuh cinta pada Mike meminta saran pada Anita. Ica pun menelpon Anita. "Halo Tak, lo sibuk gak?" tanya Ica. "Ya lumayan Cak, kenapa Cak?" "Gue pengen curhat nih sama lo," ucap Ica. "Curhat apa? Tumben," tanya Anita. "Ini soal Mike Tah," jawab Ica. Seketika wajah Anita mulai bete. Anita tahu kemana arah pembicaraan Ica. Anita bingung harus bagaimana. Ica adalah sahabatnya, tapi di sisi lain Anita juga ada rasa pada Mike. Terpaksa Anita menolak permintaan Ica untuk bertemu. "Cak, gue mau minta maaf banget. Kayaknya hari ini gue agak sibuk. Terus gue juga udah beberapa hari ini gak sama anak-anak. Jadi maaf banget, gue gak bisa temenin lo," ucap Anita. Iya Tak, gue ngerti. Lain kali aja deh," jawab Ica sedikit kesal. "Lo jangan marah dong Cak," tambah Anita. Ica pun menutup teleponnya. Dalam hati Anita berkata, "Apa gue harus relain Mike? Mike juga belum tentu suka sama gue. Mungkin Ica orang yang tepat buat Mike." Anita merasa tidak percaya diri. Dia bisa membuka hatinya untuk orang lain, namun
orang lain itu disukai oleh sahabatnya sendiri. Waktu pun berlalu. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, Anita merasa heran kenapa Mike tak ada ke kafenya seperti biasanya. Tumben Mike gak ada kesini, ucap Anita dalam hati. Awalnya Anita ingin menelpon Mike, namun Anita gengsi. Apa aku telepon saja? Tanya kabar Mike. Tapi nanti Mike pikir aku suka sama dia, ucap Anita berbicara sendiri. Anita bolak-balik di dalam kantor, masih bingung harus menelpon atau tidak. Dan pada akhirnya Anita tak menelpon Mike. Hingga beberapa hari Mike tak ada kabar, Anita pun masih gengsi untuk menelponnya. Hingga Ica memberitahu Anita bahwa Mike sedang dirawat di rumah sakit. Halo tak? Lo udah jenguk Mike? Tanya Ica. Jenguk? Emang Mike kenapa? Tanya Anita sedikit terkejut. Lo gak tahu tak? Udah beberapa hari gue telepon Mike, dia gak jawab telepon gue. Nah, gue kan penasaran. Terus gue datang ke kafe tempat dia ngantor. Kata karyawannya, Mike dirawat di rumah sakit karena DBD, ucap Ica lewat telepon. Anita pun bergegas pergi ke rumah sakit tempat Mike dirawat. Anita begitu khawatir sampai-sampai mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dan setelah sampai di rumah sakit, Anita langsung menuju ruangan Mike dirawat. Dan Anita masuk. Mike, kamu kenapa? Tanya Anita. Tak, kok kamu tahu aku di sini? Tanya Mike kembali. Anita menceritakan bahwa dia tahu keadaan Mike dari Ica. Kamu kenapa gak kasih kabar sama aku? Aku khawatir, ucap Anita. Kamu khawatir sama aku? Tanya Mike. Terlihat Anita salah tingkah saat Mike menanyakan kekhawatiran Anita. Mike, kamu di sini sama siapa? Tanya Anita. Aku ditemenin sama si Embo, ART aku. Tapi dia pulang dulu, katanya mau beres-beres rumah, sekalian bawa baju ganti, ucap Mike. Kalau keluarga kamu? Ya si Embo, sudah aku anggap keluarga sendiri, ucap Mike. Maksud aku, orang tua kamu atau saudara kandung gitu, tanya Anita. Aku sudah tak punya orang tua, ibu sama bapak aku sudah lama meninggal. Kakak-kakakku juga jauh, kasihan kalau mereka harus datang ke sini. Lagian, di sini juga kan ada kamu, ucap Mike sambil tersenyum. Kok aku sih? Tanya Anita. Bercanda, tak? Ucap Mike sambil tersenyum. Ih, bercanda Mike, bukan bercanda. Kamu kayak ABG aja. Ya udah, aku akan jagain kamu, ucap Anita. Gak usah tak, kan kamu sibuk di kafe. Lagian ada si Imbo yang jagain aku, ucap Mike. Gak apa-apa Mike, ini sebagai balas budi aku, karena kamu juga udah bantuin aku di kafe, tanya Anita. Terima kasih tak, ucap Mike, sembari memegang tangan Anita. Anita kaget, karena Mike menggenggam tangan Anita, dan mereka saling menatap. Saat Anita dan Mike saling menatap, tiba-tiba Ica datang. Seketika, Anita melepaskan tangan Mike. Tak, lo ada di sini? Kok gak ajak gue sih? Tanya Ica. Iya, tadinya gue mau ajak lo, tapi lo kan lagi kerja, makanya gue kesini duluan, ucap Anita mencari alasan. Nih, gue bawa buah buat Mike. Ica pun mengupas sebuahnya dan menyuapi Mike. Awalnya Mike tidak mau, namun Ica terus memaksa. Terlihat wajah Anita cemburu melihat Ica menyuapi Mike. Dan Anita pun izin keluar untuk ke kamar kecil. Padahal, dalam hati, Anita tak kuasa melihatnya. Mike pun memperhatikan wajah Anita. Sebenarnya, Mike tak ingin Anita keluar dan meninggalkannya bersama Ica. Tapi Mike tak enak pada Ica yang sudah mau menjenguknya. Anita hanya duduk di depan ruang Mike.
sambil membayangkan Mike dan Ica. Lo mikir apa sih, Tak? Mike itu bukan siapa-siapa lo. Mau dia disuapin Ica, mau disuapin gorila, itu hak dia. Lo gak punya hak buat melarangnya, ucap Anita dalam hatinya. Hingga beberapa saat kemudian Ica pulang. Namun saat keluar ruangan, Ica masih melihat Anita di luar. Loh, Tak, kok lu masih di sini? Gua kira lu udah balik duluan, ucap Ica. Enggak kok, Cak. Gue sengaja di sini, takut ganggu, jawab Anita. Wih, makasih udah ngertiin gue, ucap Ica. Wah, sepertinya gue salah ngomong nih, ucap Anita dalam hati. Lo mau balik bareng gak? Tanya Ica. Lo duluan aja, Cak. Gue bawa mobil kok. Gue nunggu si Mbok RT Mike datang dulu. Kasihan kalau Mike sendirian, ucap Anita. Oke, kalau gitu gue duluan. Jagain pujian hati gue ya, Tak, ucap Ica. Anita hanya tersenyum, terpaksa, dan Ica pun pulang. Anita pun kembali masuk ke dalam. Tak, kamu belum pulang? Tanya Mike. Belum, Mike. Tadi aku di depan, jawab Anita. Kenapa di depan? Bukannya kamu di sini saja? Aku takut ganggu yang lagi berduaan, ucap Anita sedikit menyindir. Kamu cemburu ya, Tak? Ucap Mike sembari menggoda Anita. Enggak kok, siapa yang cemburu? Kepedean, jawab Anita. Jangan bohong, kelihatan kok. Tuh, hidungnya panjang, ucap Mike. Emang hidungku mancung. Ih, dasar kamu, Mike, ngeselin, ucap Anita sembari memukul manja Mike. Benih-benih cinta kini sudah tumbuh di antara Mike dan Anita. Mereka sudah mulai nyaman satu sama lain. Namun, yang menjadi halangan adalah Ica. Ica suka dengan Mike. Namun, Ica tak tahu bahwa Anita juga suka dengan Mike. Tak mungkin Anita memberitahu Ica tentang perasaannya.